Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, baik yang di rumah maupun yang ada di gedung gereja. Untuk tata ibadah pada pagi hari ini, Minggu 11 April 2021, kita memakai liturgi Paskah kedua dan akan dilayani oleh Pendeta Ibrahim Mamaha MTH dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Adapun warta pada pagi hari ini untuk kebaktian Komisi Ibu Selasa tanggal 13 April 2021 akan dimulai pukul 19.30 secara Zoom dan nanti akan dibagikan di grup Komisi Ibu. Sedangkan pelayan firman oleh Ibu Pendeta Margaret, pelayan liturgi oleh Pendakwa Sri Purwanti. Demikian tata ibadah, penjelasan tata ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 191 ayatnya yang pertama, Hari Minggu, Hari Kebangkitan. Votum dan salam. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Nyanyi dari Kidung Jemaat 397 bait 1 dan 2, Terpuji Engkau Allah Maha Besar.
pengampunan dosa. Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Baiklah kita berpaling dan kembali ke jalan-Nya, sebab Dia adalah Allah yang setia, mengasihi dan memberi pengampunan." Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami sering gagal untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami, umat yang berdosa ini, ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan di dalam surat Efesus 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan nama-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah.
hidup baru. Jemaat saya undang berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat, silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca Alkitab, saya ajak kita berdoa. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan boleh kami nikmati. Sepanjang pekan yang telah kami lewati, kami ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami bersyukur kepadamu. Dan syukur itu kami nyatakan, kami datang menyembah Tuhan lewat ibadah kami saat ini. Di dalam ibadah kami saat ini, kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tetapi kami juga rindu lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan itu nyata ketika firman-Mu diperdengarkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami meminta Roh Kudus-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi benar-benar meresap di hati dan pikiran kami, untuk kami renung-renungkan dan kami berlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 demikian dikatakan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku,
demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Dalam ibadah kita saat ini, berdasarkan firman yang telah kita dengar tadi, kita dibawa pada suatu tema yang berkata, perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah suatu hal yang manusiawi jika orang punya rasa cemas, orang punya rasa takut, orang punya rasa khawatir. Dan itu juga terjadi yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu, di mana Tuhan Yesus telah dibunuh, disalib, dan dikuburkan. Mereka kehilangan harapan, mereka putus asa, dan mereka takut karena mereka akan dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mereka berkumpul di suatu tempat. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari kebangkitan, Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Dan dalam bacaan kita saat ini, di sana dikatakan, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Jemaat yang diberkati, jika kita renungkan firman ini yang berkata, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah salah satu pribadi
yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa berada pada saat yang bersamaan di beberapa tempat atau di semua tempat. Itu maksudnya dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ini adalah satu pengharapan bagi kita orang percaya. Karena itu tema yang dikatakan tadi, perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Mereka sangat takut pada waktu itu. Tetapi firman ini sekarang diperdengarkan bagi kita. Mengingatkan kepada kita. Ada dua hal. Bahwa Yesus itu tidak bisa disembunyikan. Dan yang kedua, kita tidak bisa bersembunyi dari Yesus. Dimanapun kita berada, Yesus hadir di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya dalam suatu rumah yang sedang terkunci, dia menyampaikan salam. Salam sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Kata damai adalah suatu situasi yang nyaman, yang enak. Dan kata sejahtera adalah suatu situasi di mana ada kecukupan, ada kelimpahan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, ketika salam damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus ini kepada murid-muridnya pada waktu itu, membuat mereka menjadi bersuka cita. Timbul harapan di hati mereka. Jemaat yang diberkati. Tetapi ada satu pribadi yang meragukan kebangkitan Kristus, yaitu Thomas. Dia mengatakan, kalau saya belum melihat dan mencucukkan bekas paku di tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, memang orang ada beberapa tipe. Ada tipe yang begitu logis. Sesuatu yang tidak masuk akal dia tidak terima. Dan Thomas adalah salah satunya. Dia tidak percaya tentang kebangkitan. Masakan orang sudah mati mau hidup, mau bangkit. Berarti dia ini dipengaruhi oleh pemahaman orang-orang Saduki bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Tetapi Yesus mau membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut. Dia hadir di tengah-tengah rumah yang pintu dan jendelanya juga terkunci. Lalu datang dengan menyampaikan salam, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, damai sejahtera ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Harapan para murid Tuhan Yesus pada waktu itu menjadi timbul kembali, menjadi bersuka cita. Dan ketika firman ini diperdengarkan bagi kita, damai sejahtera itu adalah benar-benar akan membawa kita pada suatu hidup yang berpengharapan. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang melanda dunia, kita disampaikan oleh firman ini bahwa Yesus hadir menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita tidak perlu takut dengan situasi kondisi pandemi ini. Bukan berarti kita melawan arus. Kita mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kita taat kepada pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Tetapi juga kita tidak perlu takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, karena damai sejahtera Yesus itu
tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, keadaan ekonomi dunia juga terpuruk. Keadaan ekonomi bangsa dan negara kita juga terpuruk. Keadaan ekonomi keluarga kita juga terpuruk. Tetapi salam damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus ini datang membawa pengharapan bagi kita sekalian. Jangan ada kecemasan yang berlebihan. Jangan ada kekhawatiran yang berlebihan. Jangan ada ketakutan yang berlebihan. Karena damai sejahtera yang ditawarkan oleh Yesus bukanlah damai sejahtera yang sifatnya semu, tetapi benar-benar membawa sukacita dalam hidup kita. Jemaat yang diberkati, perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja, damai sejahtera bagi kita. Di mana perjumpaan dengan Kristus itu terjadi? Perjumpaan dengan Kristus terjadi adalah ketika kita hidup dalam damai sejahtera. Bagaimana kita akan menikmati damai sejahtera itu? Kita menikmatinya jika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, jika kita berkaca pada firman Tuhan, pada sejarah-sejarah yang terjadi di masa lampau, sejarah perjanjian lama, ketika bangsa Israel itu ada dalam tuntunan Tuhan, mereka terhindar dari berbagai-bagai pergumulan-pergumulan hidup. Ketika bangsa Israel masih cikal bakal di Mesir, mereka terhindar dari tulah-tulah. Kenapa? Karena Allah damai sejahtera itu sangat mengasihi umatnya. Selanjutnya dalam sejarah, ketika bangsa Israel itu memberontak kepada Allah, maka Allah meninggalkan mereka. Dan ketika Allah meninggalkan mereka, begitu banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi. Penindasan, peperangan, dikalahkan dalam perang, dibunuh. Itu yang terjadi. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Allah, Allah hadir lagi di tengah-tengah mereka. Dan menjadi kemenangan bagi bangsa Israel. Kehadiran Allah itu membawa damai sejahtera. Ada kedamaian di dalamnya. Ada sukacita di dalamnya. Dan bukan hanya damai dan sukacita, tetapi ada sejahtera. Sejahtera berhubungan dengan kecukupan. Dalam arti berkat-berkatnya diterima oleh umatnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan di sini bahwa perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Ketika kita menghadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan pribadi kita. Ketika kita menghadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan berkeluarga kita. Ketika kita hadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan berjemaat kita. Ketika kita hadirkan Yesus di tengah-tengah di mana kita berada di masyarakat. Maka damai sejahtera itu akan turun, akan hadir di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur dikatakan, di mana ada kerukunan dan kedamaian, di sana Tuhan memerintahkan berkat. Sejahtera ini tadi saya katakan berhubungan dengan berkat, kecukupan-kecukupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita hadirkan
Yesus Kristus di dalam hati kita, supaya damai sejahtera itu menjadi bagian hidup kita. Kita jangan ragu seperti Thomas yang nanti melihat baru percaya. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saudara-saudara, kenapa? Karena ketika kita percaya walaupun tidak melihat, di sanalah pengharapan itu. Pengharapan akan damai sejahtera itu yang akan kita nikmati di dalam hidup kita di dunia ini. Jemaat yang diberkati, sekali lagi saya mau katakan di sini, perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sekalian untuk selalu merenungkan firman ini, bahwa Tuhan tidak bisa kita sembunyikan dan kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Jika kita menghadirkan Tuhan di dalam hati kita, dimanapun kita berada, maka di sana ada damai sejahtera. Ketika kita menghadirkan Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, apapun situasi hidup yang kita hadapi, damai sejahtera akan menjadi bagian kita. Dan berikut, kita jangan menjadi tidak percaya seperti Thomas. Tetapi mari kita bawa hidup kita, benar-benar kita pertaruhkan kepada Tuhan. Karena Dialah yang mempunyai hidup kita. Tidak ada yang lain. Jangan kita serahkan hidup kita kepada hal-hal yang tidak berguna. Jangan serahkan hidup kita kepada kecemasan, kepada kekhawatiran, kepada ketakutan. Tetapi kita bawa hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan segalanya bagi kita. Bahkan kematian pun Dia telah kalahkan. Dia telah bangkit. Sehingga kebangkitannya menjadi damai sejahtera bagi kita. Kebangkitannya adalah pusat pemberitaan Injil yang menjadi damai sejahtera bagi kita sekalian. Karena itu, damai sejahtera ini dicatatkan buat kita sekalian, supaya kita semua percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias, Anak Allah yang hidup. Karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, terakhir saya mau katakan lewat firman ini, dengan tema kita, bahwa perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi kita. Perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi keluarga kita. Perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tuhan kiranya akan memberkati kita, sehingga perjumpaan dengan Kristus akan membawa damai sejahtera bagi kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami lewat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja. Perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi kami secara pribadi. Perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi keluarga kami. Perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi kami dalam hidup bermasyarakat. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, firman ini akan termeterai di hati dan pikiran kami untuk kami renung-renungkan dan kami berlakukan dalam hidup kami setiap hari. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk situasi kondisi yang kami hadapi saat-saat ini. Bagaimana pergumulan COVID-19. Tuhan, kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Jika hari ini firman-Mu dalam tema perjumpaan dengan Kristus adalah damai sejahtera bagi gereja, maka di tengah-tengah pergumulan COVID-19, kami percaya bahwa kami selalu ada dalam perjumpaan dengan Kristus, sehingga tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan ketika pandemi COVID-19 ini melanda kami, karena ada damai sejahtera dari Yesus Kristus yang menjadi bagian kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat kehidupan jemaat. Ada jemaat yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan lewat obat, makanan, minuman, dan perawatan yang mereka terima. Sehingga sekali waktu mereka boleh bersekutu memuji memuliakan Tuhan seperti yang kami lakukan saat ini. Kami berdoa buat jemaat yang bersuka cita karena ketambahan usia. Tuhan tolong sempurnakan sukacita mereka. Usia hanyalah persoalan waktu. Tetapi dengan waktu itu berarti Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi kami untuk menyaksikan hidup ini lewat kata dan perbuatan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat yang merasakan berkat-berkat Tuhan. Mereka bersyukur, Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Kami doakan Tuhan, kehidupan jemaat dalam pekerjaan yang ditekuni masing-masing. Dari Tuhan kiranya akan memberkati. Karena dari pekerjaan itu, maka layaklah jemaat-Mu untuk menerima berkat-berkat dalam hidup ini. Kami berdoa buat pendidikan anak-anak kami. Bagi anak-anak kami yang sedang berkuliah, yang di bangku SMA atau SMK, yang di bangku SMP, di bangku SD, di taman kanak-kanak, bahkan pendidikan anak usia dini. Tuhan berkati mereka dengan hikmat kepintaran, supaya mereka boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik dan menggapai masa depan yang Tuhan telah sediakan, yakni rancangan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pelayanan gereja, khususnya Gereja Pauk Dasana Indah Tangerang ini. Kiranya diberkatilah selalu para pelayan Tuhan bersama seluruh warga jemaat, terjalin kerjasama yang baik untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, yakni damai sejahtera di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga doakan bangsa dan negara kami. Kami meminta Tuhan lindungi bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami tetap berdiri kokoh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok diberkati Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab. Roda kepemerintahan ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Seluruh keberadaan kehidupan kami untuk menjalani pekan ini kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Penyertaan Tuhan itu adalah berkat tersendiri bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami akan kami sampaikan bersama-sama saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita memasuki persembahan syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 146 ayatnya yang pertama, bahwa persembahanmu. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, segala puji syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk anugerah, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segala rezeki yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami boleh memberikan kepada Tuhan persembahan kami. Engkau berkati ya Bapa jemaat kami yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau juga memberkati usaha dan pekerjaan mereka, sehingga boleh memberi lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan boleh kami pakai di dalam pelayanan kasih di Gereja Pogdasana Indah ini. Berkatilah para majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan, beri hikmat dan bijaksana di dalam mengelolanya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Untuk pengutusan dan berkat, jemaat diundang berdiri. Kita nyanyikanlah Kidung Baru nomor 205 ayat 1 dan 2, dalam dunia yang gelap. Amanat pengutusan. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.